sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam acara halal bihalal, acara keluarga besar Mpu Andung, cucu Mpu Andung. Pada hari ini Selasa 1 April 2025 di Rumah Madang. Sebelumnya perkenalkan saya Rafa Faiz sebagai MC. Hari ini akan membawakan jalannya acara pada siang ini. Mungkin yang pertama kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Udadi dan juga Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Hatia. Kepada Udadi dan Kak Hatia dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi bil arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul 'azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan darinya keduanya Allah memperbiakan laki-laki dan perempuan yang beranak. Bertakwalah kepada Allah yang namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihimu. Terima kasih kepada Udadi dan Kak Hatia. Selanjutnya akan ada sambutan dari Madang selaku perwakilan keluarga. Pada Madang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama Om Madang senang banget melihat cucu-cucunya seperti ini. Sudah besar-besar, sudah bisa membuat acara, termasuk apa semua sudah bisa. Itu yang paling suka, sudah bisa meneruskan generasi yang om semua ini. Dan juga di acaranya ada silaturahmi di Rumah Madang halal bihalal, yang mana itu penampilan semua sudah menjalankan juga puasa selama penuh. Dan pada hari ini kita bersilaturahmi bersama-sama, yang kecil atau yang besar jadi secara bersama-sama. Penampilan mungkin ada yang full nggak puasa ya, atau lain batal? Full semua. Mudah-mudahan semuanya puasa full ya. Terawih full ya, terawih. Baca Quran nggak malam? Baca. Yang diabaikan baca Quran harus baca Quran. Itu khatam bisa selama bulan Ramadan. Khatam 2 kali 3 kali. Ada khatam nggak? Berapa khatam? Ketia yang mungkin. Ya, mungkin itu aja. Jadi kita ke acara kita ini dulu menjalan bersilaturahmi antara yang besar yang kecil yang tua. Salam-salam. Kita ada ampo juga kami nggak tahu juga ada ampo itu yang untuk cucu dan ponakan. Cucu itu ada 2 sekarang. Esan ya. Esan sama Pak Was. Baru 2 cucunya. Dan mudah-mudahan apa lagi tahun depan. Ya berkom itu aja sih, nggak banyak ngomong. Mungkin dari aku nanti banyak yang sampaikan nanti. Tausiahnya biar tausiah nanti. Ya segera dari Om sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah dan doa penutup dari Om Rizal. Kepada Om Rizal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillah, segala puji dan syukur insyaAllah kita akan kepada Allah dari malam sampai malam. Dan insyaAllah kita bisa berkumpul di lebaran ini, mudah-mudahan kalau lebaran depan kita ketemu lagi. Dan kami hormati kakak-kakaknya
Jo ini Nadi, Jo ini, jadi Jo Biaman, Jo boleh sudah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali di lebaran ini. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat semua ya. Yang puasanya full ada ya? Jujur dulu. Bapak full nggak bapak? Full nggak? Full. Full. 30 hari. Sudah full, bapaknya enggak. Dan kita bisa sehat selalu untuk ketemu di Ramadan berikutnya. Yang pertama ya mungkin yang pertama kita syukuri, yang kedua kita melihat kembali apapun yang terjadi di muka bumi ini semua kita kehendak Allah. Jadi kita harus menyadari itu semuanya bahwa kalau kita memalakal mulk itu terima biasa, Allah bisa menjadikan sesuatu menjadi berkuasa. Jadi Allah bisa menjadikan orang menjadi hebat seperti apapun sekarang Allah bisa gitu. Dan Allah bisa menjatuhkan juga orang itu. Sehingga dan Allah maha pengasih atas segala sesuatu, maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi yang perlu kita yang kembali bahwa Allah itu bisa semuanya. Sehingga yang kita butuhkan di tahun-tahun berikut adalah bagaimana kita mendapat rahmat atau kasih dari Allah. Jadi doa dari Allah. Jadi kita masuk surga bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, bukan, tapi karena awalnya dari doa itu makanya. Jadi yang kita dekati Allah. Jadi ketika kita doa kita belum tersampaikan, yang pertama adalah karena kita mendekati Allah, karena kita mendatangi Allah, dan kita mendapat bersama Allah, dan Allah ridho. Jadi yang kedua ridho Allah. Jadi semuanya para keponakan semuanya yang hadir hari ini, ponakan nama cucu ya. Jadi ketika apapun masalah yang kita hadapi di lapangan, baik yang mau kerja, yang mau kuliah dan sebagainya, kesulitan dalam ujian dan sebagainya, yang kita dekati Allah. Alhamdulillah kemarin dulu ya waktu tahun 86 waktu mau ujian di April waktu itu ujian tingkatnya ujian tengah semester, tapi waktu itu kita harus ngaji. Nah kan kita itu ngaji aja dan sambil baca pelajaran, alhamdulillah pagi yang kita baca pagi subuh itu sampai ke perjalanan ke kampus itu keluar semua. Itu kan Allah yang beritahu dan bukan karena kita hebat enggak, tapi enggak Allah juga. Kita sambil ikhtiar, sambil doa dan sambil belajar tetap jalan. Itu yang kita di lapangan. Mudah-mudahan semuanya para kawan-kawan semuanya dari semuanya para apapun itu yang kita lakukan harus diiringi dengan doa. Bahwa Allah bisa menjadikan kita menjadi apa, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi siapapun, menjadi direktur dan sebagainya, silakan minta sama Allah. Allah bisa dan Allah bisa menjatuhkan juga kalau kita lupa dengan Allah. Jadi lain sikap ngaji dan Allah bisa. Dan ingat semua apa yang kita lakukan, jadi Allah bisa membuat kita menjadi berkuasa, membuat kita hebat, dan Allah juga bisa menjatuhkan kita. Jadi itu yang kita ingatkan semuanya. Mudah-mudahan jangan lupakan Allah dimanapun kita berada, dan sudah menjadi pejabat, menjadi orang, menjadi direktur, apapun pekerjaan kita. Jadi jangan pernah lupakan Allah. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya bisa pintar kayak gini kan sampai mati-mati enggak. Saya bisa bekerja jadi direktur, jadi manajer, jadi apapun karena saya mati-matian bekerjanya, bukan. Tapi karena Allah ridho. Ingat, jangan lupakan Allah, karena Allah yang ridho di situ. Allah biarkan kita. Ingat, kalau kita sakit nggak bisa belajar. Kalau kita sakit, kita tidak bisa jadi manajer yang baik. Kalau kita apapun di pekerjaan kita, kalau kita tidak melupakan Allah, maka Allah juga. Jadi ingat, ujian itu nggak ada dua. Kita diuji dengan keberkahan, kekayaan dan sebagainya, kebahagiaan itu teruji juga. Jadi orang yang berkuasa, jadi pejabat, jadi orang hebat dan sebagainya itu ujian dari Allah. Apakah dia lulus atau tidak? Dan begitu pun sebaliknya dengan kesusahan juga ujian. Jadi ini yang kita dalam sebuah kan ajaib orang muslim itu, ajabalnya muslimin. Jadi orang Islam itu hebat, ajib. Kalau dia melakukan musibah, dia bersabar. Dan kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dan keseluruhnya itu baik. Jadi orang Islam, mukmin itu nggak ada ruginya. Ketika melakukan kesusahan, dia bersabar. Kita melakukan kesakitan, kesusahan, kita bersabar. Ketika mendapatkan kebahagiaan, kita sehat dan sebagainya, kita bersyukur. Itu orang Islam. Jadi yang kita kagumi itu. Jadi orang mukmin itu kita dua-duanya baik bagi Allah. Jadi kita mau bersabar, mau bersyukur itu pilihan kita.
Sehingga dalam perjalanan hidup ini tidak ada satupun yang perlu kita keluhkan, tapi ingatlah bersabar dengan kesulitan kita menghadapi semua permasalahannya. Insya Allah alam berikan jalan keluarnya dari tidak terduga. Itu 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita akan memasuki sesi saling memaafkan. Marilah kita saling memaafkan atas segala kesalahan dan kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.